Banjir luapan Sungai Citarum di Kabupaten Bandung, Jawa Barat kian meluas. Ya, tak hanya merendam ribuan rumah, banjir juga melumpuhkan sejumlah jalan utama sehingga memaksa warga berjibaku menerobos banjir demi tetap bisa beraktivitas. Dari pantauan udara wilayah Kecamatan Bojong Soang dan Dayakolot, terlihat bak lautan coklat. Luapan Sungai Citarum masih mengepung 6 kecamatan di Kabupaten Bandung, menyusul tingginya intensitas hujan di wilayah hulu maupun kawasan Bandung Raya. Di Jalan Raya Sapan, perjuangan berat harus dilalui para pekerja. Sejak subuh, sejumlah buruh nekat menerobos genangan setinggi 70 cm sambil mendorong sepeda motor mereka yang mogok. Hal ini terpaksa dilakukan agar tetap bisa mencapai tempat kerja meski akses utama menuju kota Bandung sudah lumpuh total. Kondisi di permukiman warga tak kalah memprihatinkan. Lebih dari 2.000 rumah masih terendam dengan ketinggian air mencapai 1 meter lebih. Untuk mobilitas, sebagian warga terpaksa mengandalkan perahu kayu, sementara yang lainnya memilih berjalan kaki cukup jauh di tengah genangan air. Kerja mau ke Bandung, ke arah Bandung tapi banjir. Biasanya naik apa? Naik motor, cuma lewat ke sana macet parah. Lewat muter ke belakang sama macet parah. Kalau tiap habis hujan gede pasti kayak gini. Belum banjir, terus air PDAM parem mati. Banjir yang sudah bertahan selama 5 hari ini juga memicu kemacetan parah di beberapa titik karena kendaraan kecil tidak dapat melintas. Selain Bojong Soang dan Dayakolot, titik parah lainnya tersebar di Majalaya, Solokan Jeruk, Ranca Ekek, hingga Bale Endah. Hingga kini belum ada tanda-tanda air akan surut mengingat cuaca ekstrim masih membayangi wilayah Jawa Barat. Warga pun diminta tetap waspada terhadap potensi kenaikan debit air susulan. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Puluhan kapal tanker minyak dan juga kapal kargo tertahan di Selat Hormuz pada hari kedua blokade Amerika Serikat yang menargetkan pelabuhan-pelabuhan Iran. Selat Hormuz merupakan salah satu jalur energi terpenting di dunia. Komando Pusat Amerika mengatakan operasi blokade tersebut bersifat selektif, hanya berlaku untuk kapal yang memasuki atau meninggalkan pelabuhan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan blokade tersebut merupakan respons terhadap sistem pungutan yang dikenakan Iran bagi kapal yang melintas. Selain itu, Trump juga mengancam setiap kapal angkatan laut Iran yang mendekati blokade Amerika akan segera dilenyapkan. Seperti diketahui, Selat Hormuz merupakan jalur ekspor utama untuk minyak mentah dan juga gas alam cair di Teluk Persia. Oleh karena itu, gangguan sekecil apapun dapat dengan cepat memukul harga minyak internasional. Sementara itu, kapal tanker asal Cina yang berada di bawah sanksi Amerika Serikat dilaporkan berhasil melewati Selat Hormuz pada hari Selasa kemarin. Keberhasilan kapal Rich Sterry menembus jalur krusial terjadi di tengah upaya ketat blokade yang dilakukan militer Amerika di jalur perdagangan dunia. Kapal Rich Sterry menjadi kapal pertama yang berhasil melintasi Selat Hormuz dan keluar dari Teluk sejak blokade AS dimulai. Kementerian Luar Negeri China mengecam blokade Trump sebagai tindakan berbahaya dan tidak bertanggung jawab. China juga memperingatkan bahwa blokade hanya akan membuat konflik semakin memanas. Sejumlah negara mengecam keras langkah Amerika Serikat yang masih memblokade Selat Hormuz. Mereka menilai kehadiran Angkatan Laut Amerika Serikat itu berbahaya dan tidak bertanggung jawab serta dapat memicu eskalasi di Timur Tengah kian panas. Pemerintah Cina melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun menilai langkah Amerika yang melakukan blokade di Selat Hormuz berpotensi meningkatkan eskalasi konflik, memperparah ketegangan, serta membahayakan keselamatan jalur pelayaran internasional. Cina menegaskan bahwa satu-satunya jalan meredakan situasi adalah melalui gencatan senjata komprehensif dan penghentian permusuhan. Cina juga menyerukan seluruh pihak untuk menahan diri, menjaga momentum gencatan senjata, serta mengedepankan jalur diplomasi. 在相关方业已达成临时停火安排的情况下，美方加码军事部署，采取定向封锁行动，只会激化矛盾，加剧局势紧张，破坏本就脆弱的停火局面，并进一步冲击海峡通行安全。这是危险和不负责任的行为。
中方认为，只有实现全面停火止战，才能从根本上为缓和海峡局势创造条件。 Sementara itu, juru bicara Komisi Eropa, Anwar El Anouni menegaskan, Uni Eropa menolak segala bentuk pembatasan kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Menurutnya, penutupan akses tersebut telah memicu kerusakan besar, serta mengancam stabilitas jalur perdagangan global. Uni Eropa menilai pemulihan kebebasan pelayaran menjadi sangat penting, sehingga perlu ada koalisi internasional yang kuat untuk menjamin keamanan maritim di kawasan tersebut. S'agissant de la question de Noureddin et du détroit d'Ormuz, la situation actuelle, en effet, la fermeture cause d'énormes dommages et le rétablissement de la liberté de navigation revêt pour nous une importance capitale. Nous rejetons et continuerons de rejeter toute mesure ou arrangement qui entrave la sécurité maritime et qui limiterait la liberté de passage dans le détroit d'Ormuz conformément au droit international. Ce qui se passe en effet aujourd'hui dans le détroit d'Ormuz constitue un appel très clair à ce jour en faveur d'une coalition internationale forte en matière de sécurité maritime. Amerika Serikat melalui Komando Pusat menyatakan blokade yang mereka terapkan untuk membatasi lalu lintas kapal yang terkait dengan pelabuhan Iran. Washington mengklaim jalur pelayaran internasional di Selat Hormuz tetap dibuka bagi perdagangan non-Iran.